Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Bimantara dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman akan mempresentasikan materi terkait biopower. Nah, di sini kami sudah menyusun materi terkait biopower. Untuk pertama-tama yaitu biopower sendiri adalah listrik yang dihasilkan dari bahan biomasa, umumnya melalui pembakaran bahan baku atau produk turunan, misalnya biogas, yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Biopower seringkali dihasilkan bersama dengan bioheat, meskipun tidak selalu bersamaan. Bioenergi mempresentasikan proses heterogen antara bahan baku biomasa dan teknologi konversi. Pada generasi pertama biofuel, cair didominasi oleh bahan baku yang berasal dari produk pertanian, seperti biji-bijian, tanaman gula dan minyak sayur, bahan baku non-pertanian, seperti hasil hutan dan residu, industri dan limbah kota. Dan pada tingkat lebih rendah, residu dan limbah pertanian mendominasi dalam generasi bioheat dan biopower, yang menghasilkan jauh lebih sedikit persaingan dengan produksi makanan dan pakan ternak. Sejumlah negara telah menetapkan target nasional atau regional untuk energi terbarukan. Hanya beberapa yang telah menetapkan target spesifik untuk bioheat atau biopower, termasuk Jerman, Irlandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Rumania, dan Amerika Serikat. Sejumlah studi melakukan analisis siklus hidup atau LCA untuk bioheat, biopower, dan rantai biogas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada variasi substansial dalam GRK dan keseimbangan energi. Sebagian besar menunjukkan penghematan emisi GRK yang lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan energi fosil. Efisiensi rata-rata untuk sebagian besar rentan rantai biopower antara 0,3 dan 0,8 mjin per mj out, dengan beberapa studi menunjukkan nilai di atas 1 mjin per mj out. Ini merupakan penghematan energi fosil yang signifikan bila dibandingkan dengan efisiensi 2,1 mjin per mj out untuk gas alam dan 2,8 mjin per mj out untuk pembangkit listrik tenaga batubara. Penghematan serupa dalam penggunaan energi fosil ditemukan pada berbagai rantai bioheat bila dibandingkan dengan gas alam dan bahan bakar minyak sebagai bahan baku. Nah, di sini sudah ditampilkan Global Primary Energy Supply from Renewable Resources 2006. Dalam kebanyakan kasus, target spesifik berkenaan dengan jenis energi terbarukan dan karenanya mencakup bentuk lain seperti angin, matahari, atau air. Juga energi dari biomasa secara luas dipandang memberikan kontribusi penting di masa depan. Beberapa negara telah membuat target spesifik untuk bioheat dan biopower. Di sini ada seperti Selandia Baru, Norwegia, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Irlandia, dan Rumania. Feed-in tarif atau harga minimum yang diterima produsen listrik terbarukan ditetapkan oleh pemerintah di atas harga pasar dari jenis energi. Jika produsen listrik terbarukan, termasuk biopower, berencana menjual listrik mereka ke jaringan. Tarif feed-in sering dibedakan relatif terhadap sejumlah faktor, termasuk kapasitas pabrik, teknologi, atau sering dengan biaya produksi, lokasi, dan kinerja lingkungan dan energi. Dapat didefinisikan secara langsung sebagai harga umpan masuk per kWh atau sebagai premi di atas harga KISI. Selanjutnya mungkin akan menurun dari waktu ke waktu. Pembangunan pembangkit listrik tenaga baru dan terbarukan atau EBT harus segera dilakukan dengan melibatkan swasta dan investor, baik lokal maupun internasional. Feed-in tarif disesuaikan agar memberikan nilai ekonomis pengembangan proyek pembangkit listrik EBT. Pemanfaatan biopower di Indonesia.
Bioenergi sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan energi listrik menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pembangunan sumber daya energi terbarukan di Indonesia. Kelapa sawit adalah salah satu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, dapat digunakan sebagai bioenergi. Penggunaan bioenergi terutama pada sektor kelistrikan atau biopower dapat diperoleh dengan menggunakan limbah hasil pemrosesan kelapa sawit yang sering kita kenal dengan palm oil mill effluent atau POME. Salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bioenergi adalah kelapa sawit. Kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan biofuel atau biodiesel, sedangkan limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik atau biopower maupun bioheat. Jenis limbah kelapa sawit pada generasi pertama yang merupakan limbah padat yang terdiri dari tandan kosong, pelepah, cangkang, dan lain-lain, sedangkan limbah cair berupa palm oil mill effluent atau POME. POME adalah salah satu limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang dapat dikonversi menjadi listrik atau biopower. POME akan memberikan dampak paling besar terhadap lingkungan jika tidak terolah dan dilepas ke lingkungan. Melalui konversi POME, permasalahan lingkungan mampu ditekan dan pada waktu bersamaan mampu meningkatkan peluang terpenuhnya kebutuhan energi listrik terutama bagi masyarakat pedesaan. Contoh studi kasus. Studi kasus di Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin dianggap mewakili aspek yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu manfaat listrik bagi masyarakat pedesaan. Listrik yang digunakan salah satunya berasal dari limbah POME, PTY yang bekerjasama dengan PLN untuk memproduksi listrik. Nah, di sini disajikan yaitu tabel persentase kapasitas bagian turunan kelapa sawit tandan buah segar. Dari hasil pengolahan limbah POME menjadi biopower, diketahui rata-rata listrik yang dihasilkan dalam 1 tahun keseluruhan tandan buah segar per ton dapat menghasilkan POME sekitar 65%. Nah, di bawah ini merupakan tabel jumlah produksi TBS dan POME di PKS Batang setiap bulan selama tahun 2016. Total jumlah listrik yang dihasilkan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel ini. Listrik yang dihasilkan kemudian dijual ke PLN dengan 2 mekanisme, yaitu Independent Power Producer atau IPP dan Excess Power. Excess power merupakan kelebihan listrik yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam kegiatannya sehari-hari. Kelebihan listrik tersebut berasal dari total listrik yang dihasilkan pembangkit listrik. Dalam hal ini berasal dari bioenergi, lebih spesifiknya POME, melebihi total kebutuhan listrik internal perusahaan itu sendiri. Melalui mekanisme ini perusahaan dapat menjual listriknya kepada PLN untuk kemudian PLN dapat menjual kembali ke masyarakat. Berikut merupakan mekanisme excess power. Di sini disajikan tabel mekanisme excess power. IPP merupakan perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah atau BUMD atau badan usaha milik desa BUMDes yang bertugas untuk penyediaan kebutuhan listrik di setiap daerah. IPP dapat menjual langsung listriknya ke end user dengan aturan yang mereka sepakati oleh kedua belah pihak, dan juga IPP dapat bekerja sama dengan PLN dengan harga yang telah ditentukan pemerintah. Nah, di sini ada diagram alir dari mekanisme IPP. Nah, di sini ada pemanfaatan indigenous resource berupa kelapa sawit dari PTY memberikan dampak pada kemandirian energi wilayah di Kecamatan Pangkalan Kuras. Nah, manfaat pertama yang dihasilkan yaitu manfaat ekonomi, yaitu melalui listrik PLN yang telah masuk ke Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin, maka terjadi penghematan ekonomi yang besar terhadap pengeluaran rumah tangga untuk listrik. Manfaat kedua dilihat dari segi sosial, maka dihasilkan manfaat berupa berkurangnya konflik
aktivitas masyarakat lebih mobile karena kemudahan listrik. Anak-anak lebih mudah belajar karena mereka bisa tenang belajar kapanpun melalui penerangan. Manfaat ketiga adalah dari sisi lingkungan. Jika terjadi pencegahan pencemaran yang terjadi karena limbah sudah diolah menjadi biogas, masyarakat sekitar sudah tidak merasakan limbah yang terbuang di sungai, yaitu tidak terdapat lagi bau yang sangat menyengat, serta kejadian kematian ikan-ikan akibat limbah yang terbuang ke sungai sudah jarang terjadi. Nah, di sini ada peran-peran yang dapat dilakukan oleh kelembagaan desa terkait bioenergi berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama yaitu mendukung atau mensupport PLN dan swasta untuk memastikan public service dalam distribusi energi listrik. Dalam hal ini yaitu memastikan pengecekan setiap rumah tangga memiliki kontrol meter mengenai penggunaan di setiap rumah tangga. Kedua, pemerintah desa di bawah UU Nomor 6 Tahun 2014 juga dapat berperan dalam operasionalisasi bioenergi, yang salah satu perannya misalnya dalam hal penyambungan instalasi listrik PLN ke rumah tangga. Yang ketiga, BUMDes dalam hal ini dapat memastikan dan ikut mengawal kualitas tandan buah segar atau TBS plasma yang mensuplai bahan baku kelapa sawit perusahaan. Yang keempat, selain pemantauan, BUMDes dapat menjadi salah satu pihak yang dapat mengontrol quality insurance lingkungan hidup terkait limbah kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas. Di sini ada daftar pustaka yang menjadi sumber dari presentasi kami. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.